warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ayu Putri Murti, NIM 001. Saya dari kelompok terakhir atau kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai tentang anggaran piutang dan juga kas. Yang pertama adalah anggaran piutang. Anggaran piutang yang perlu dibahas yaitu tentang piutang. Piutang merupakan salah satu bentuk investasi yang tidak berbeda dengan investasi lain seperti investasi yang berwujud kas atau bank, persediaan atau barang baku, barang setengah jadi dan juga barang jadi. Saya kasih sebuah gambaran mengenai tentang piutang. Contohnya, saya ini memiliki uang sebanyak 100 juta. Lalu uang itu saya pinjamkan kepada sebuah perusahaan ataupun orang lain yang membutuhkan uang tersebut dengan waktu 1 tahun harus bisa terbayarkan. Dan apabila perjanjian awal sebelum 1 tahun terbayarkan itu tidak apa-apa, itu juga dinamakan sebuah piutang. Dan uang itu yang saya pinjamkan ini bisa saya tagih kapanpun ketika saya ini tidak mempunyai uang. Tetapi apabila dalam perjanjian tersebut jangka waktu 2 bulan, ya harus saya apabila tidak mempunyai uang, saya harus menunggu uang itu sampai 2 bulan terbayarkan. Perlu digarisbawahi bahwa piutang ini uang yang saya pinjamkan kepada sebuah perusahaan. Nah, uang yang saya pinjamkan kepada sebuah perusahaan ini dinamakan sebuah piutang ya teman-temanku. Piutang ini termasuk sebagai salah satu aktiva lancar dalam sebuah perusahaan. Loh, kok bisa salah satu aktiva lancar dalam sebuah perusahaan? Ya, karena piutang ini dianggap memiliki waktu perputaran yang cepat yang kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa kandungan mengenai tentang piutang. Yang pertama yaitu adalah menyerap sejumlah dana modal kerja. Yang kedua, mempunyai usia tertentu sesuai dengan waktu keterkaitannya. Yang ketiga, mempengaruhi tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang keempat, perlu monitor tingkat efisiensi pengelolaannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, di halaman 288 di sini ada sebuah manfaat penjualan kredit. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan penjualan kredit antara lain, yang pertama adalah merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjual. Nah, jadi dalam kita kredit ini omset kita akan semakin meningkat. Omset penjualan kita akan semakin meningkat karena kita bisa menambah berbagai bentuk ataupun berbagai persediaan dalam penjualan kita. Selanjutnya, kedua, dengan meningkatnya volume penjualan, maka keuntungan pun diharapkan akan meningkat. Jadi apabila persediaan kita banyak, maka pembelinya akan semakin banyak juga. Jadi disitulah merupakan sebuah keuntungan yang sangat besar. Keuntungannya akan menjadi lebih banyak dibandingkan kita tidak kredit. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga, dengan adanya hubungan utang piutang, maka hubungan dagang antara perusahaan dengan para pembelinya menjadi lebih erat sehingga kredit menjamin kontinuitas hubungan. Jadi disitulah sebuah perusahaan, sebuah pengkredit, dan sebuah pembeli hubungannya akan semakin erat. Pembeli akan semakin kerap membelinya kepada si kredit akan semakin dekat dengan perusahaan. Seperti itu. Nah, disitulah kontinuitas hubungan semakin erat. Selanjutnya, yang keempat di halaman 289 yaitu keuntungan dari selisih bunga modal. Jadi keuntungan tersebut berselisih dengan bunga modal. Seumpamanya bunganya 50%, keuntungannya akan 50% seperti itu.
Berbagai beban yang timbul sebagai akibat pembelian kredit. Yang pertama, beban biaya modal. Yang kedua, biaya administrasi piutang. Yang ketiga, piutang yang tak tertagih. Nah, jenis beban dan juga biaya yang timbul karena perusahaan ini kan terdapat 3 bagian. Yang pertama tadi kan mengenai beban biaya modal. Beban biaya modal ini, piutang sebagai salah satu bentuk investasi akan menyerap sebagian dari modal perusahaan yang tersedia. Yang kedua yaitu biaya administrasi piutang. Piutang juga menimbulkan biaya lain yaitu biaya administrasi piutang. Dan yang ketiga yaitu tadi piutang yang tidak tertagih. Piutang mungkin tidak seharusnya dapat ditagih sehingga umumnya perusahaan membentuk cadangan piutang ragu-ragu atau mengantisipasi munculnya piutang yang tak tertagih atau bad debt. Dan kebijakan piutang atau penjualan kredit. Berbagai langkah-langkah yang perlu dipersiapkan antara lain yang pertama yaitu dibentuknya unit kerja yang khusus ditugaskan mengurusi piutang. Tugas pokoknya yaitu yang pertama mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit. Yang kedua menyeleksi para calon debitur. Baik, dilanjut pada halaman 290. Di situ sudah tertera ya teman-temanku. Yang ketiga atau yang kecil membukukan transaksi kredit yang terjadi, dan selanjutnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Dan yang kedua, menentukan kebijakan piutang yang jelas untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang. Perlu yang pertama menentukan plafon kredit untuk berbagai jenis atau tingkatan debitur atau langganan, dan seterusnya. Yang ketiga, ini menentukan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Berbagai kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang yang berguna sebagai indikator efisiensi pengelolaan piutang adalah yang pertama, tingkat perputaran piutang yang rumusnya adalah penjualan kredit neto atau setahun dibagi dengan piutang rata-rata atau awal dan akhir tahun. Jadi itu dibagi ya, setahun dibagi dengan awal dan juga akhir tahun yang sebenarnya. Tingkat persentase ini perlu dibandingkan dengan rata-rata piutang tak tertagih untuk industri ataupun usaha lain yang sejenis. Dan yang ketiga adalah usia piutang rata-rata. Dari daftar piutang yang ada dapat dikelompokkan persentase dari piutang yang masih berada dalam batas waktu seharusnya atau jatuh tempo, persentase yang terlambat 1 atau 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yunilandari, NIM 02. Selanjutnya ada di poin D, biaya pengelolaan setiap jumlah tertentu dari piutang. Sebenarnya telah diuraikan sebelumnya, piutang merupakan salah satu bentuk investasi yang menimbulkan biaya seperti biaya modal, biaya administrasi piutang, dan biaya berupa piutang yang tak tertagih. Jumlah biaya ini berubah-ubah dari waktu ke waktu karena terdapat beberapa hal. Yang pertama ada perbedaan jumlah nasabah yang harus dilayani, kedua ada perbedaan nilai piutang keseluruhan yang harus dikelola, ketiga ada perbedaan fungsi piutang atau kredit dari waktu ke waktu akibat perbedaan kondisi persaingan dan situasi ekonomi secara umum, dan terakhir perbedaan jangka waktu kredit yang diberikan. Oleh karena itu, adanya perbedaan biaya dari waktu ke waktu, maka dapat dilakukan analisis tren tertentu biaya pengelolaan piutang berjumlah tertentu dari panjang yang diberikan. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran tentang semakin efisien atau kurang efisiennya yang pengelolaan piutang. Nah, salah satu contoh kasus 1, ilustrasi keputusan tentang piutang. Perusahaan dagang Niaga Prima selama ini telah melaksanakan transaksi tunai seluruhnya. Pada saat terakhir perusahaan mereka terancam karena perusahaan pesaing menawarkan fasilitas kredit pada para langganan mereka, sehingga para langganan yang bisa membayar tunai
mulai menanyakan kemungkinan pembelian kredit seperti yang dilakukan perusahaan pesaing. A. Data keuangan setahun terakhir menunjukkan angka-angka berikut. Struktur kekayaan. Aktiva lancar 32 juta, aktiva tetap 8 juta, total aktiva 40 juta. Struktur modalnya, modal asing 12 juta, modal sendiri 28 juta, total pasiva 40 juta. B. Modal bank berupa pinjaman jangka panjang dengan tingkat bunga sebesar 20% setahun. Yang C. Laporan laba rugi usaha tahun 2A 11. Penjualan harga pokok penjualan 75%, 100 juta, dan 75 juta. Laba kotornya 25 juta, biaya usaha, biaya penjualan 5 juta, biaya umum dan administrasi 4 juta. Laba usaha EBIT kalau dijumlahkan ada 9 juta. Laba usaha EBIT 16 juta, bunga 20% dikali 12 juta sama dengan 2.400.000. Laba sebelumnya pajak EBT 13.600.000. Pajak 10% 1.360.000, laba setelah pajak 12.240.000. 100 juta dan 75 juta. Laba kotornya 25 juta, biaya usaha, biaya penjualan 5 juta, biaya umum dan administrasi 4 juta. Laba usaha EBIT kalau dijumlahkan ada 9 juta. Laba usaha EBIT 16 juta, bunga 20% dikali 12 juta sama dengan 2.400.000. Laba sebelumnya pajak EBT 13.600.000. Pajak 10% 1.360.000. Laba setelah pajak 12.240.000. Nah, D. Ketentuan khusus. Biaya penjualan 50% tiket, biaya umum dan administrasi 100 tiket. Keputusan yang sedang dipertimbangkan perusahaan adalah yang nomor 1. Perusahaan akan menawarkan penjualan kredit dengan jangka 2 minggu atau 15 hari kerja kepada semua pembelinya. Akibatnya diperkirakan adalah A. Penjualan keseluruhan akan meningkat 25% yang akan diikuti dengan kenaikan harga pokok secara profesional. Yang B. Kebutuhan dana modal kerja akan meningkat sesuai jangka waktu kredit yang diberikan. Tambahan dana ini akan dibelanjakan dengan kredit bank yang tingkat bunganya yang sama seperti sebelumnya. Yang C. Akan adanya biaya administrasi kredit 1 juta yang keseluruhannya bersifat tetap. Yang D. Jumlah bad debt diperkirakan 91% dari penjualan kredit keseluruhan. Nomor 2. Bila mana hal tersebut harus dilakukan dengan pembiayaan kredit 30 hari kerja. Nomor 3. Seandainya seperti pada No 1A harus dicapai pada bad debt 2 minggu. Penyelesaian kasusnya dijelaskan di buku. Tambahan pinjaman atau modal yang dibutuhkan alternatif 1. Buka kurung 120 juta dibagi 300 HK tutup kurung dikali 15 HK sama dengan 6 juta. Bunga sama dengan 20% kali buka kurung 12 juta ditambah 6 juta tutup kurung sama dengan 3.600.000. Alternatif 2, 120 juta dibagi 300 HK dikali 30 HK sama dengan 12 juta. Bunganya 20% dikali 12 juta tambah 12 juta sama dengan 4.800.000. Dengan memperbandingkan akibat yang terjadi atas ketiga alternatif keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Keputusan yang tepat adalah alternatif 1, yaitu dengan memberikan kredit selama 2 minggu dan terjadi peningkatan penjualan keseluruhan sebanyak 2%. Hal ini didukung dengan peningkatan rentabilitas ekonomi sebesar 2% dari 40% menjadi 42% dan rentabilitas modal sendiri sebesar 7% dari 43% menjadi 50%. 2. Alternatif lain 2 dan 3 ditolak karena kedua alternatif ini memberikan laba bersih dan rentabilitas modal sendiri yang lebih rendah daripada alternatif 1. Hal ini didukung oleh adanya penurunan rentabilitas ekonomi.
Selanjutnya ada pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Penjualan tunai berakibat arus kas terjadi bersamaan dengan terjadinya transaksi penjualan. Tidak demikian halnya dengan penjualan kredit. Arus kas masuk dari penjualan kredit akan sangat tergantung pada satu, jangka waktu kredit. Semakin panjang jangka kredit yang diberikan, semakin panjang jarak antara terjadinya transaksi penjualan dengan penerimaan uang kas dari penjualan tersebut. Yang kedua, keaktifan petugas penagih piutang. Dalam arti semakin aktif petugas melakukan penagih piutang pada waktunya, semakin tepat arus kas yang masuk ke dalam kas perusahaan. Yang ketiga ada mutu atau bonavitas para kreditur yang dipercaya perusahaan untuk membeli barang secara kredit. Semakin tepat perusahaan dalam memilih calon-calon debitur debiturnya yang berarti semakin benefit para debitur tersebut, maka semakin kecil kemungkinan mereka menunda pembayaran atas utang-utang dagangnya. Yang keempat ada situasi usaha pada umumnya. Hal ini berarti bila keadaan situasi usaha cenderung normal dan likuiditas perusahaan secara umum baik, maka kemungkinan penundaan pembayaran relatif kecil. Sebaliknya, bila pasaran lesu, sulit untuk memperoleh uang tunai, maka kemungkinan terjadi penundaan menjadi semakin besar. Dengan banyaknya pertimbangan tersebut, perusahaan perlu membuat perkiraan tentang pola pembayaran piutang dari para debitur perusahaan. Perkiraan ini dikenal sebagai anggaran piutang, skudel pengumpulan piutang. Manfaat anggaran piutang. Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melakukan penyusunan anggaran piutang antara lain yang pertama dapat diperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua dapat diketahui jumlah piutang yang sudah jelas jatuh tempo. Yang ketiga dapat diperkirakan arus kas masuk berasal dari penjualan kredit. Terima kasih. Menjadi semakin besar. Dengan banyaknya pertimbangan tersebut, perusahaan perlu membuat perkiraan tentang pola pembayaran piutang dari para debitur perusahaan. Perkiraan ini dikenal sebagai anggaran piutang, skudel pengumpulan piutang. Manfaat anggaran piutang. Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melakukan penyusunan anggaran piutang antara lain yang pertama dapat diperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua dapat diketahui jumlah piutang yang sudah jelas jatuh tempo. Yang ketiga dapat diperkirakan arus kas masuk berasal dari penjualan kredit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sriningsih, NIM 03. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri 2. Anggaran kas. Anggaran kas menunjukkan rencana aliran kas masuk, cash inflows, aliran kas keluar, cash outflows, dan posisi akhir pada setiap periode. Penyusunan anggaran kas merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, cash flows, taksiran kebutuhan kas, dan penggunaan kelebihan kas secara efektif. Tujuan utama dilakukan penyusunan anggaran atau rencana kas adalah untuk merencanakan posisi likuiditas perusahaan sebagai dasar penentuan pinjaman atau investasi. Rencana aliran kas masuk dan keluar menunjukkan perlunya kemungkinan pembelajaran jika terjadi defisit kas dan perlu perencanaan investasi jika terjadi kelebihan kas. Di sini anggaran kas memiliki hubungan erat secara langsung dengan anggaran-anggaran lainnya, seperti anggaran penjualan, anggaran piutang, dan biaya, serta anggaran pengeluaran modal. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dengan memperbandingkan aliran kas masuk dengan aliran kas keluar, sehingga saldo kas pada akhir suatu periode akan sama dengan saldo kas awal ditambah penerimaan kas pada suatu periode dan dikurangi pengeluaran kas pada waktu yang sama. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan defisit atau surplus. Defisit terjadi bila mana pemasukan ditambah saldo awal
ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar. Sebaliknya, surplus akan terjadi bila mana pemasukan melebihi pengeluaran, sehingga jumlah saldo kas akhir periode mengalami peningkatan. Terhadap kemungkinan defisit inilah perusahaan perlu lebih waspada. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek atau panjang. Dengan adanya kemungkinan terjadinya defisit kas, perusahaan perlu mencari dana tambahan dari sumber yang paling menguntungkan. Sebaliknya, dengan adanya surplus yang diketahui lama sebelumnya dapat dipersiapkan pemilihan alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit, besar kecilnya kas yang tersedia mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membelanjai modal kerjanya. Kemampuan pembelanjaan modal kerja ini pada gilirannya juga merupakan dasar bagi perusahaan untuk menggunakan kebijakan kredit sebagai upaya meningkatkan volume penjualan. Kelima, sebagai dasar otorisasi dan dana anggaran yang disediakan. Suatu jenis biaya yang sudah dianggap perlu diatur penggunaannya lewat mekanisme otorisasi pengeluaran kas. Dengan demikian, plafon anggaran tidak akan terlampaui dan sekaligus disesuaikan dengan keadaan likuiditas perusahaan. Yang terakhir, yang keenam, dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran anggaran. Anggaran kas yang sudah ada berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Dengan demikian, varians dalam arus kas masuk maupun kas keluar dapat diketahui dengan yang menjadi penyebabnya. Materi selanjutnya, pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Terdapat dua pendekatan penyusunan anggaran kas, yakni anggaran kas jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran kas jangka pendek, anggaran kas ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan memerlukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan keluar yang rinci, yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Sebagai contoh, estimasi penerimaan kas dari penjualan dan estimasi pengeluaran kas untuk pembelian mesin-mesin dan peralatan baru. Anggaran kas seperti ini terutama berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar dan secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Anggaran kas jangka pendek umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Skemanya bisa dilihat di buku. Dari skema tersebut terlihat adanya 4 pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana dan penerimaan dana. Mereka itu adalah pertama, perusahaan yang melaksanakan proses produksi barang atau jasa sebagai pihak pertama dan pengambilan inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang kedua, para rekana atau pemilik faktor produk yang bergerak dalam pasaran faktor produk dan pengambilan informasi atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Yang ketiga, konsumen atau pembeli produk. Perusahaan merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk berkonsumsi sendiri atau dijual kembali. Yang keempat, pemilik dana atau pemerintah adalah sebagai pihak yang mempercayakan modalnya untuk digunakan oleh perusahaan. Di antara keempat pihak yang membentuk sistem itu terjadi arus fisik maupun arus kas yang merupakan arus kas maupun arus keluar di antara mereka satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Klima Sinta Fatmala, NIM 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber kas dan penggunaan kas. Sumber kas masuk yang utama adalah 1. Hasil penjualan produk secara tunai. 2. Hasil menagih piutang dagang. 3. Pendapatan lain seperti bunga dan dari bank, jasa, giro, atau dividen. Yang keempat, adanya pengurangan pada aktiva tetap
seperti menjual aktiva yang tidak terpakai. Yang kelima, adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan lain-lain. Hutang jangka pendek. Yang terakhir adalah penambahan modal sendiri oleh pemilik. Penggunaan kas keluar yang utama adalah 1. Berbagai pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan sehari-hari seperti membeli material dan lain-lain. Yang kedua ialah pembayaran pada para kreditur baik berupa bunga maupun angsurannya. Yang ketiga, penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau mengembalikan modal. Yang kelima ialah membayarkan pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, material, restitusi, IPEDA, dan lain-lain. Karena anggaran kas seperti yang diuraikan di atas disusun dengan memperkirakan seluruh penerimaan dan seluruh pengeluaran yang terjadi pada suatu periode, maka periode anggaran kas seperti ini disebut metode penerimaan dan pengeluaran kas atau cash receipt and disbursement method. Kasus anggaran kas, kasus 3 anggaran kas tahunan jangka pendek. Bisa dilihat pada skenanya ya teman-teman, nggak usah dijelaskan, pasti paham sendiri. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Contoh kasus ketiga yaitu anggaran kas tahunan. Berikut ini adalah data yang dimiliki PT Niaga Karya yang dikumpulkan untuk melakukan penyusunan anggaran kas tahunan pada semester 1. Teman-teman bisa lihat sendiri ya tabelnya pada scanan. Yang kedua, yang B, sejak beroperasi perusahaan selain menjual secara tunai juga menjual secara kredit. Bisa dilihat sendiri perinciannya. Lalu di situ sudah tertera cara-caranya. Teman-teman tinggal melihat saja. Kalau ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Permata, NIM 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas jangka panjang. Bila anggaran kas tahunan disusun dengan cara menelusuri jejak arus fisik masuk dan arus fisik keluar, maka anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan raca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan rugi laba perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua raca tersebut. Estimasi penerimaan kas atau terutama dari penjualan barang atau jasa dan pinjaman. Sedangkan estimasi pengeluaran kas adalah terutama untuk biaya-biaya, pengeluaran modal, dan pembayaran hutang, yang merupakan dasar yang tepat untuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Secara hipotesis, neraca suatu perusahaan sebagai berikut, seperti pada gambar tersebut. Sesuai konsep neraca yang paling awal yang menyatakan bahwa neraca selalu seimbang. Jumlah kekayaan perusahaan sama dengan jumlah modal yang dimiliki ditambah utang-utangnya. Neraca pada akhir periode akan berwujud sebagai berikut, seperti pada bagian berikut. Tanda plus menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan dan tanda-tanda menunjukkannya adanya penurunan-penurunan. Pendekatan seperti di atas berdasarkan suatu anggapan bahwa seluruh transaksi yang terjadi adalah transaksi kas. Berbagai transaksi yang menyebabkan meningkatnya atau menurunnya jumlah kas dapat dipolakan sebagai berikut. Sumber-sumber kas atau penambahan. Yang pertama, TR lebih dari TC sama dengan laba. Kedua, akumulasi penyusutan. 3, penambahan yang terdiri dari A. Utang jangka pendek, B. Utang jangka panjang. 4. Bertambahnya equity yang terdiri dari A. Modal di store, B.
B. Cadangan, dan C. Laba ditahan. Penggunaan kas atau pengurangan yang terdiri dari TR kurang lebih dari TR sama dengan rugi. 2. Pembelian aktiva tetap baru. 3. Berkurangnya yaitu A. Utang jangka pendek, B. Utang jangka panjang. Keempat, berkurangnya equity yang terdiri dari A. Modal di store, B. Cadangan, dan C. Laba ditahan. Contoh kasus anggaran kas jangka panjang. Untuk proses penyusunan anggaran kas jangka panjang pada PT Niaga Jaya menyiapkan data sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, diminta 1. Menyusun proyeksi laba rugi tahun 2A11 sampai 2A14 jika berdasarkan pajak 30%. 2. Menyusun anggaran kas tahun 2A11 sampai 2A14. Ketiga, perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas tahun 2A11 sampai dengan 2A14. Untuk penyelesaian kasus anggaran kas jangka panjang, untuk kasus pertama, proyeksi laba rugi tahun 2A11 sampai 2A14, di mana pada keterangannya terdiri dari penjualan FC, VC, TC, laba kotor, pajak 30%, dan EAT. Anggaran dari seluruh keterangan tersebut dijabarkan berdasarkan tahun mulai dari tahun 2A11, 2A12, 2A13 sampai dengan tahun 2A14. Kedua, anggaran kas tahun 2A sampai dengan 2A14 pada keterangan yang terdiri dari saldo kas awal, penerimaan, terdiri dari EAT, depresiasi dan amortisasi, penjualan aktiva tetap, penjualan saham, pinjaman bank. Pada anggaran kas tahun 2A11 sampai 2A14, di sini untuk menghitungnya sampai dengan saldo kas akhir, yaitu tahun 2A11 berjumlah 1.200.000, tahun 2A12 dengan total 4.218.000, tahun 2A13 yaitu 3.854.000, tahun 2A14 yaitu 4.442.000. Yang ketiga, perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas tahun 2A11 sampai dengan 2A14, di mana keterangannya terdiri dari saldo kas awal, modal kerja non-kas, total modal kerja. Tahun 2A11 yaitu 700.000 untuk saldo awalnya, modal kerja non-kas 1.500.000, tahun 2A11, tahun 2A12 1.575.000, tahun 2A13 1.653.750, tahun 2A14 1.736.438. Total modal kerjanya pada tahun 2A11 2.220. Kenaikan NK non-kas 75.000. Meningkatnya penjualan dari tahun 2A11 sampai 2A12 yaitu mulai dari 40.000 dibagi dengan 800.000 dan menghasilkan 5%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Triwahyuni, NIM 017, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai laporan posisi kas harian. Laporan posisi kas harian berisi keterangan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Untuk ringkasan,
Piutang tergolong sebagai salah satu unsur aktiva lancar karena waktu perputarannya kurang dari 1 tahun. Kemudian manfaat yang diperoleh dalam melakukan penjualan kredit yaitu 1. Untuk meningkatkan omset penjualan. Kedua, meningkatnya volume penjualan, maka keuntungan pun juga akan meningkat. Yang ketiga, adanya hubungan utang piutang antara perusahaan dengan pembeli menjadi lebih erat. Kemudian yang keempat, keuntungan dari selisih bunga modal. Meskipun kredit mempunyai akibat positif dari perusahaan, tetapi juga mempunyai resiko yang harus ditanggung perusahaan. Berbagai jenis beban dan biaya timbul karena menjual dengan kredit, antara lain berupa 1. Beban biaya modal, 2. Biaya administrasi piutang, 3. Piutang yang tak tertagih. Oleh karena itu, piutang juga dapat memberikan tambahan keuntungan dan juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Lalu, langkah yang perlu dipersiapkan antara lain membentuk unit kerja yang khusus ditugaskan mengurusi piutang, menentukan kebijakan piutang yang jelas, kemudian menentukan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang yang mencakup tingkat perputaran piutang, presentase piutang tak tertagih, dan usia piutang rata-rata. Anggaran kas menunjukkan rencana aliran kas masuk, aliran kas keluar, dan posisi akhir pada setiap periode. Kemudian tujuan utama penyusunan anggaran yaitu merencanakan posisi likuiditas perusahaan. Tujuan yang rinci adalah menentukan posisi kas, 2. Memperkirakan kemungkinan defisit atau surplus, 3. Mempersiapkan keputusan pembelian jangka pendek atau panjang, 4. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit, yang kelima sebagai dasar otorisasi dana anggaran, dan yang terakhir dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran anggaran. Ada 2 pendekatan penyusunan, yakni anggaran kas jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dalam aspek pengendalian, kas berfungsi untuk menentukan posisi pada berbagai dimensi waktu. Bagian keuanganlah yang bertanggung jawab atas pengendalian posisi kas. Dengan perbandingan ini, ditambah saldo kas awal tahun dapat diketahui besar saldonya ke kas akhir tahun. Pengendalian kas sebaiknya dilakukan dengan 2 prosedur. Yang pertama, evaluasi secara terus-menerus, dan yang kedua, pengendalian kas dengan catatan data harian atau mingguan. Untuk contoh kasus 1, schedule pengumpulan piutang. Contohnya, PT Abadi Makmur ingin menyusun anggaran pengumpulan piutang dan anggaran penerimaan kas untuk tahun 2A11. Adapun penjualan yang diperkirakan akan terjadi selama tahun 2011 adalah sebagai berikut. Untuk periode triwulan 1 sebesar 140 juta rupiah, triwulan 2 180 juta rupiah, yang ke triwulan 3 260 juta rupiah, triwulan 4 sebesar 320 juta rupiah. Dari penjualan tersebut berarti 40% merupakan penjualan tunai dan sisanya merupakan penjualan kredit. Untuk penjualan tunai, perusahaan memberikan potongan harga sebesar 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Fitria Anggreni, NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kasus kedua, anggaran pengumpulan piutang. Data rencana penjualan yang dimiliki PT Abadi Jaya untuk menyusun anggaran pengumpulan piutang tahun 2011 adalah sebagai berikut pada tabel pada gambar berikut ini. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian kasus yang ketiga yaitu anggaran penerimaan kas. Rencana penjualan atas dasar perkiraan akhir bulan untuk masa 6 bulan pertama tahun 2011 dari perusahaan
perabot rumah tangga adalah sebagai berikut pada tabel pada gambar berikut ini. Kemudian berdasarkan data tersebut diminta 1. Menyusun skedul pengumpulan piutang semester 1 tahun 2011. Kemudian yang kedua yaitu menyusun anggaran penerimaan kas semester 1 tahun 2011. Berikutnya yaitu kasus keempat, yaitu anggaran kas jangka pendek. CV Abadi Jaya sedang merencanakan rencana pengumpulan piutang dan anggaran kas untuk bulan November 2010 sampai dengan Februari 2011. Data yang tersedia adalah sebagai berikut pada tabel pada gambar berikut ini ya teman-teman. Kemudian dari data tersebut diminta 1. Menyusun skedul pengumpulan piutang untuk bulan November 2010 sampai dengan Februari 2011. Sertakan persiapan perhitungannya. Kemudian yang kedua, menyusun skedul penerimaan dan pengeluaran kas, menyusun skedul untuk bulan November 2010 sampai dengan Februari 2011. Kemudian yang ketiga, menyusun skedul kas sementara untuk bulan November 2010 sampai dengan Februari 2011 jika diketahui saldo kas awal November 2010 sebesar Rp 2.500. Kemudian kasus yang kelima yaitu anggaran kas jangka panjang. Untuk proses penyusunan anggaran kas jangka panjang, PT Prima Abadi menyiapkan data sebagai berikut ini pada tabel pada gambar berikut ini ya teman-teman. Kemudian berdasarkan data tersebut diminta 1. Menyusun proyeksi laba rugi tahun 2008 sampai dengan 2011. Yang kedua, menyusun anggaran kas tahun 2008 sampai 2011. Apabila ada yang kurang jelas dari kasus-kasus tadi dapat ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.